Pemirsa, tim gabungan TNI Polri berhasil menemukan 2 tenaga medis yang sempat hilang dari 3 orang yang hilang di distrik Kuirok, Kabupaten Pegunungan Bintang. Pasca pembakaran fasilitas umum di Pegunungan Bintang oleh kelompok kriminal bersenjata beberapa waktu yang lalu, sejumlah tenaga medis dikabarkan hilang. Nah, dengan bantuan masyarakat, petugas akhirnya berhasil menemukan ada 2 orang tenaga medis. 1 orang ditemukan dalam kondisi selamat, sementara 1 lainnya dalam kondisi sudah meninggal dunia. Korban selamat saat ini sudah dievakuasi untuk mendapatkan perawatan medis. Sempat naik di media sosial. Ya, untuk memperbarui informasi mengenai tenaga medis yang hilang pasca pembakaran dan perusakan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata, kita akan berbincang dengan Kombes Pol Ahmad Mustafa Kamal selaku Kabid Humas Polda Papua. Selamat siang, Pak Kamal. Selamat siang, Bang Ahmad. Bisa diinformasikan mengenai proses evakuasi yang sebelumnya dilakukan oleh petugas gabungan terhadap 2 tenaga medis yang dikabarkan ditemukan di dalam jurang, kalau tidak salah, Pak Kamal? Iya, jadi setelah terjadi pembantaian dan pembakaran fasilitas umum yang ada di distrik Kuirok, itu kemarin termasuk adalah fasilitas puskesmas, di mana tim medis saat kelompok kriminal bisa melakukan pembakaran, maka tim medis menyelamatkan diri, bahkan mereka ada yang dikejar. Karena dari beberapa tim medis termasuk dokter itu ada luka di bagian tangan, luka patah, karena di keterangannya dipukul dengan besi. Terus ada beberapa tim medis lainnya mengalami luka-luka, termasuk korban yang kemarin kita dapatkan pada hari Rabu sore ya. Kemarin Rabu sore kita dapatkan, terus kemudian ternyata dari 3 yang hilang, kemarin dapat 2, 1 diantaranya meninggal dunia, yaitu atas nama Ibu Gabriela Meilan. Ya, untuk Ibu Gabriela Meilan dalam keadaan meninggal, dan untuk Ibu Christina Sambe itu dalam keadaan sehat, dalam arti kata masih hidup. Terus kemudian tim yang meluncur ke bawah ke dasar jurang itu adalah 2 anggota TNI dari Pambatas dan rekan dari kepolisian yang ada di Polsek setempat. Terus kemudian mereka berembuk untuk mengevakuasi yang hidup karena perlu pertolongan segera dalam kondisi yang hampir 2 hari yang bersangkutan tidak dapat asupan makanan. Dan kemudian mereka datang untuk dievakuasi, dan kemarin berhasil dievakuasi pada sore hari menjelang malam. Baik. Jadi yang 1 pagi ini dievakuasi. Namun demikian tadi pukul 13.30 saya sudah telepon Kapolres, belum dapat keterangan karena memang signal di distrik Kuirok ini sangat susah. Artinya sekarang proses evakuasi masih berlangsung atau memang sudah selesai dievakuasi, Pak? Nah, ini kami yang belum dapat keterangan dari Kapolres. Ya, yang jelas kemarin ya jelang malam itu, tadi malam, bahkan tadi saya baru telepon beliau menjelaskan bahwa kami belum dapat keterangan apakah yang korban meninggal dunia sudah bisa kita angkat dari jurang untuk kita bawa ke kampung untuk kita evakuasi ke Jayapura. Seberapa ini yang, jauh, Pak, belum dapat lokasi ditemukannya korban dengan lokasi pembakaran dan juga pembantaian begitu di sana? Tidak terlalu jauh. Memang untuk di wilayah Pegunungan Bintang ini kan kondisi daerahnya kan berbukit-bukit. Ketika situasi dan kondisi dalam keadaan rasa ketakutan kan yang penting bagaimana selamat. Namun demikian korban kan mengalami luka bacok ya di bagian badannya, sehingga itulah yang didapat, sehingga mungkin tidak dapat bertahan hidup. Kalaupun kemarin tidak ada luka seperti Ibunda Christina mungkin masih bisa tertolong. Ya, jadi itu yang menjadi atensi rekan-rekan, dan saat ini masih konsentrasi satu untuk mengambil korban dari jurang, yang satu masih perlu pencarian, yaitu Bapak Ilan Sokai, yang saat ini masih dilakukan pencarian oleh rekan-rekan TNI Polri yang ada di sana untuk mendapatkan kepastian atau keselamatan yang bersangkutan.
Tapi sudah ada petunjuk mengenai keberadaan dari Dokter Irwan yang masih hilang, Pak? Memang dapat kabar ya, Pak, ya, satu yang hilang itu kemarin ada jejak waktu hari Senin sore itu ada jejak informasi yang bersangkutan itu arah larinya itu sudah kita telusuri, namun hingga tadi sore ya belum dapatkan petunjuk lebih lanjut. Jadi bekas-bekas karena di sana kan ada semak-semak belukar gitu ya. Namun kita bayangkan ketika kita rasa ketakutan terus kemudian kita berupaya untuk menyelamatkan diri. Semua bisa kita terjang dan itulah kondisi yang ada di sana sehingga rekan-rekan TNI Polri masih berupaya untuk mencari jejak dan melalui informasi dari masyarakat di sekitar lokasi. Oke, untuk sekarang fokus dari pihak kepolisian apakah masih dalam proses pencarian korban dan juga evakuasi atau sudah mulai beralih menuju ke pemburuan dari para pelaku? Jadi di sana itu kan ada tim Satgas Pamtas, ada Polsek, ada Koramil. Jadi Satgas Pamtas lebih konsentrasi kepada sebagian konsentrasi untuk melakukan pemburuan, terus kemudian untuk rekan-rekan dari Koramil dan Polsek dan sebagian dari Pamtas untuk melakukan pencarian terhadap para korban ini, termasuk mengevakuasi yang meninggal dunia pada pagi hari ini atau jelang siang ini. Artinya masih pengamanan dan juga evakuasi ya Pak ya? Betul. Untuk identitas dari para pelaku apakah sudah mulai ditelusuri Pak? Memang ada beberapa pelaku ya, kita masih kumpulkan beberapa identitas karena mereka setelah melakukan pembakaran di distrik Wirok pada hari Selasa, mereka juga melakukan pembakaran juga di distrik Okika. Distrik Okika ini adalah distrik yang distrik baru yang pengembangan dari distrik Wirok. Jadi di sana belum ada Polsek, belum ada Koramil. Jadi memang masih ada hanya pelayanan pemerintahan saja. Itu kejadiannya di hari yang sama atau kapan Pak? Di distrik yang beda. Kokika ini? Jadi untuk di Kuirok itu hari Senin, untuk di Kokika itu hari Selasa. Ketika diprediksi itu ya setelah kita tahu dapat laporan Pak Kapolres pada hari Selasa siang setelah melaksanakan rapat dengan Pak Bupati di kantor Bupati Pegunungan Bintang Oksibil itu dapat laporan bahwa adanya pembakaran beberapa fasilitas yang ada di sana termasuk tempat-tempat umum ya, termasuk SD, SMP, terus rumah guru, balai kampung, terus termasuk juga puskesmas itu sendiri. Jadi beberapa fasilitas yang mereka lakukan pembakaran ini tempat-tempat yang sangat disayangkan ketika kita konsentrasi untuk melakukan pendidikan terhadap anak-anak kita, generasi muda, begitu juga dengan mengentaskan dengan kondisi kesehatan masyarakat yang ada di perkampungan atau pedalaman di Pegunungan Tengah, Papua. Antisipasinya bagaimana kemudian untuk distrik-distrik terdekat lain yang kemudian juga bisa jadi rawan untuk aksi selanjutnya, Pak? Jadi terima kasih kami dari tim Satgas Mangkawi sudah berangkat ke Oksibil, ke Pegunungan Tengah, namun untuk di distrik atau bandara distrik Kuirok ini kan situasi masih awan cukup tebal sehingga kita belum bisa merapat di sana. Jadi rekan-rekan dari tim Satgas Mangkawi yang akan melakukan pengejaran penindakan terhadap para pelaku kekerasan ini sudah siap ya. Mudah-mudahan segera dapat kita tuntaskan sehingga masyarakat bisa hidup aman nyaman, dapat melaksanakan aktivitas seperti sedia kala dan mendapat pelayanan medis, pendidikan dengan sebaik-baiknya. Baik, terima kasih Pak Kombes Pol Ahmad Mustafa Kamal selaku Kabid Humas Polda Papua sudah berbagi informasi. Semoga kondisi di sana segera kondusif dan bisa tertangkap semua KKB di sana. Terima kasih Pak Kamal. Terima kasih Bang Alfred.